misalnya saja ada tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat kemungkaran, kemaksiatan. Itu mungkar, jelas. Islam mengatakan ya. Kemudian, boleh antum datang beramal, oh ini dilarang oleh Allah SWT. Ini tidak boleh, khamar dilarang, antum hancurkan. Boleh enggak? Antum tidak boleh karena antum tidak punya kekuatan. Karena kita sipil. Ini bukan kita mengingkari dengan kekuatan. Sabar, enggak mampu dengan kekuatan, dengan apa? Nasihat. Dekati mereka, dakwah kepada mereka. Dakwah kepada penguasa-penguasa kita. Beritahukan ini tidak boleh, datang larangan Allah SWT. Dengan lisan, tidak digubris. Oh, enggak digubris ini, kita harus turun ke lapangan. Boleh? Bukan kerjaan kita. Enggak digubris, urusan antum selesai, antum telah sampaikan kebenaran kepada mereka. Doakan supaya pemimpin-pemimpin kita dapat petunjuk Allah SWT. Doakan semoga kaum muslimin mendapat petunjuk. Subhanallah, dari Allah SWT. Ikhwatul kiram, kembali kepada sebab radikalisme ini adalah daripada pemahaman yang salah. Ya, kafirlah penguasa. Siapa lagi yang kedua tadi kafir? Kafirlah para aparat, semua kafir. Siapa lagi? Semua rakyat. Pemahaman ini. Dampak daripada pengkafiran ini, timbullah paham menghalalkan darah mereka. Subhanallah. Jadi kesalahan kedua, mereka menganggap semua orang-orang kafir harus disembelih. Fatal kesalahan ini. Tadi telah saya jelaskan bahwasanya jihad itu ada memerangi orang kafir. Kenapa? Karena mereka berbuat kezaliman, menghalangi gerak dakwah, menghalangi orang untuk kembali kepada agama fitrah. Mereka memahami sebagian ayat dengan pemahaman yang keliru. Kata mereka ada ayat saif, ayat pedang. Qatilul musyrikin kafatan. Perangilah semua orang-orang musyrik. Subhanallah. Padahal kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian. Mereka lupakan sebagian ayat. Subhanallah. Yang melarang orang-orang beriman memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi orang-orang beriman. Subhanallah. Jadi ikhwatul kiram rahimakumullah, dari paham inilah mereka menghalalkan darah, bahkan mereka menghalalkan harta yang ada pada pemerintah, pada rakyat, pada negara. Maka tidak heran ketika muncul berbagai macam bentuk penyimpangan, perampokan bank atas nama agama. Ini kita dalam hukum peperangan. Negeri ini negeri bukan negeri Islam menurut mereka, negeri kafir. Dan kita sekarang dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Subhanallah. Pemahaman ini, subhanallah, yang membuat kacau balau semua masyarakat kaum muslimin. Ya, tentunya dengan berbagai macam embel-embel kemaksiatan yang merajalela, kezaliman penguasa. Menurut mereka ini yang membuat kita harus turunkan untuk para penguasa. Subhanallah. Kemudian ikhwatul kiram rahimakumullah. Kemudian, ya, pemahaman sebagian orang bahwasanya, ya, semua penguasa-penguasa yang zalim itu harus ditumbangkan. Ini pemahaman yang keliru. Harus diperangi. Bertentangan dengan berbagai macam hadis-hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan sejumlah daripada hadis tentang bagaimana sikap sebenarnya kaum muslimin terhadap berbagai macam bentuk kezaliman dilakukan oleh penguasa muslim. Penguasa muslim. Subhanallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan datang setelahku para pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku. Ini wahyu. Nabi telah menyatakan dari Allah akan muncul para pemimpin-pemimpin yang tidak ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang menzalimi rakyat dengan semena-mena dan seterusnya. Ini keterangan dari Nabi SAW. La yahtaduna bihudaya. Mereka tidak mengikuti petunjuk saya. Wa la yastannuna bisunnati. Mereka tidak menjalankan sunnah-sunnah yang saya tinggalkan. Wa sayaqumu fihim rijalun. Bahkan akan muncul di tengah-tengah mereka orang-orang. Qulubuhum qulubus syayatin. Hati-hati mereka bagikan hati-hati syaitan. Fi jusmani insin. Dalam bentuk tubuh manusia. Hatinya syaitan dalam bentuk tubuh manusia. Ini Nabi yang berkata, wallahi bukan saya. Qala qultu kaifa asna. Berkata perawi hadis,
yakni Hudzaifah, saya pun bertanya Rasulullah, ketika muncul zaman tersebut, apa yang dapat saya lakukan? Kaifa asna'u ya Rasulullah? In adraktu dzalik, jika aku menemui zaman seperti itu, munculnya para pemimpin-pemimpin yang bukan atas petunjuk Rasulullah SAW, yang mereka berbuat kezaliman semena-mena, yang mereka adalah yakni manusia berwujud manusia, tapi hati-hati mereka hati-hati syaitan. Qala, kata Rasulullah SAW, tasma' wa tuti' lil amir. Kau dengar, kau patuhi pemimpin tersebut. Ini pemimpin yang bagaimana nih? Pemimpin yang adil atau yang zalim? Zalim. Subhanallah. Mereka kafirkan negeri-negeri kaum muslimin yang kezaliman-kezaliman penguasa. Karena mereka halalkan darah penguasa, karena menurut mereka kezaliman adalah identik dengan kekufuran. Subhanallah. Ya. Padahal kalau kita mengaca kepada sejarah dinasti Bani Abbas, dinasti Bani Umayyah, apakah dinasti yang tegak daulat ini adalah dinasti-dinasti yang kufur? Apakah semua penguasa-penguasa yang ada pada masa dinasti Bani Abbas dan Bani Umayyah adalah penguasa yang semuanya adil, jujur, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz? Atau ada penguasa-penguasa yang zalim? Ada enggak? Subhanallah, lihatlah kezaliman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dinasti Bani Umayyah. Hajjaj bunuh banyak sahabat Nabi. Hajjaj bunuh Sayyidut Tabi'in, Sa'id bin Jubair. Hajjaj bunuh Abdullah. Siapa? Abdullah bin Zubair. Subhanallah. Pemimpin yang sah kala itu. Bahkan digantung Abdullah bin Zubair. Ka'bah hancur. Subhanallah. Setelah itu naiklah Abdul Malik bin Marwan. Subhanallah. Adakah para sahabat yang mengkafirkan Hajjaj bin Yusuf? Tidak ada. Adakah sahabat yang mengkafirkan Abdul Malik bin Marwan? Tidak ada. Ini jelas-jelas kezaliman. Subhanallah. Dan dalam Islam, memilih pemimpin dengan 3 cara. Dalam Islam, pemilihan pemimpin dalam Islam dengan 3 cara. Pertama, dengan sistem syura, musyawarat. Dan ini terapkan ketika para sahabat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Dan ini terapkan oleh para sahabat ketika mengangkat Utsman sebagai khalifah, musyawarat. Yang kedua, wasiat. Khalifah mewasiatkan bahwasanya yang menjadi pemimpin setelahnya adalah si fulan. Wasiat. Dan ini terjadi dengan pemilihan siapa? Umar. Abu Bakar menuliskan wasiat, setelah dia Umar. Maka diantara bentuk ketaatan kita kepada pemimpin kaum muslimin, taatilah wasiatnya. Maka tak ada presiden setelah Abu Bakar meninggal, langsung Umar naik. Dengan apa? Wasiat. Ali terpilih dengan apa? Musyawarat. Ini 2 cara yang asalnya syar'i. Dalam Islam disyariatkan. Dan inilah cara-cara yang ada pada pemilihan khulafa'ur rasyidin. 2 cara ini. Yang ketiga, ini cara yang asalnya tidak syar'i, tapi menjadi syar'i karena dengannya tegak suatu kepemimpinan, pemerintahan. Subhanallah. Apa itu? Dengan cara yang disebut dengan ghalabah. Pemimpin yang lama dikalahkan dengan pemimpin yang baru. Apapun caranya. Walaupun caranya diharamkan hukum asalnya. Contohnya adalah revolusi. Dalam Islam tak boleh menentang kepemimpinan yang sah. Kalau ini kata terjadi sebagaimana digulingkan oleh Abdullah bin Zubair oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ketika menggulingkan Abdullah bin Zubair, zalim, dia berdosa. Tapi ketika Abdullah bin Zubair tewas dan dia naik dan dia menjadi pemimpin, wajib semua kaum muslimin taat kepada pemimpin ini untuk menjaga tidak tertumpahnya darah. Ketika itu ada sahabat-sahabat Nabi, Anas bin Malik dan lain-lainnya, mereka mengakui kepemimpinan siapa? Abdul Malik bin Marwan. Apapun caranya, bahkan sampai pada cara taswid. Apa itu taswid? Pemilihan umum, pemilihan suara. Tidak syar'i hukum asalnya. Tapi andai kata seorang pemimpin kalah dengan pemimpin yang lain yang paling banyak suaranya, pemimpin ini pemimpin yang sah, yang syar'i, yang wajib ditaati. Subhanallah. Walaupun dia itu tegak dengan cara yang sebenarnya adalah tidak sesuai dengan syariat Islam.
Karena sesuai dua saja. Apa tadi yang sesuai pertama? Musyawarah. Yang kedua? Wasiat. Subhanallah. Ketika dinasti Bani Umayyah habis punah, dikejar-kejar oleh dinasti Bani Abbas. Gantilah dinasti Bani Abbas. Kita katakan ini zalim, kezaliman awalnya. Tapi ketika telah tegak dinasti Bani Abbas, semua kaum muslimin wajib patuh dan taat kepadanya. Kemudian ikhwatul kiram rahimakumullah. Kadang-kadang di suatu negeri, ya kadang-kadang di negeri Islam, negeri Islam yang luas ini tidak hanya satu khalifah. Sebagian orang punya paham harus ada satu pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia. Kalau anda kata tidak, maka semuanya salah. Contohnya sekarang, sebagian orang punya pemahaman harus semuanya takluk kepada pemimpin yang mereka angkat di Irak. Daulah al-khilafah di Irak. Mereka telah pilih khalifah di sana. Semua negeri Islam yang tidak bayat kafir. Siapa yang ajarkan demikian? Subhanallah. Dalam Islam, setiap negeri kaum muslimin yang tegak daulatnya, subhanallah, itu adalah negeri Islam yang wajib dipatuhi para